Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, Upasaka, Upasika semuanya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, pagi hari ini kita punya kesempatan yang baik untuk datang ke wihara mendengarkan Dhamma. Ya, satu hal yang mengembirakan ya buat Bante datang ke sini, melihat Bapak Ibu sini hadir dengan semangat ya. Nah, tadi kita udah mendengarkan lagu ya, jadi lagu, tapi kalau mendengarkan lagu kayaknya ada sedikit happy kan, betul ya. Nah, jadi satu hal yang Bante berharap kalau Ibu Bapak datang ke wihara ini ya kita bisa gembira gitu ya, senang, jadi happy. Nah, salah satu caranya ya mendengarkan atau bernyanyi lagu Buddhis itu kan, ya kan. Lagu Buddhis itu ya ada manfaatnya juga. Jadi kalau pas kita mendengar syair-syairnya itu juga berisi ajaran Buddha kan, kayak gitu. Jadi bisa happy. Tadi yang nyanyi siapa? Bagus juga suaranya tadi Bante dengar dari luar. Ya, wah, ya betul. Ya happy nggak tadi dengar lagu Buddhis? Happy kan? Nah, kalau datang ke wihara harusnya seperti itu, ada happy kayak gitu. Kalau misalnya datang ke wihara nanti datangnya nggak happy gitu ya. Gimana? Kalau nggak happy, wah jadi besok-besok nggak mau datang lagi kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita happy, wah ada perasaan bahagia. Nah, itu satu yang pertama. Nah, jadi kalau ke wihara, kalau bisa kita happy. Nanti di wihara juga dibuat happy kan. Di wihara ini Bante juga lihat fasilitas untuk kegiatan itu juga mendukung ya, kayak gitu, supaya kita kegiatan kebaktian ini nyaman ya, terus nyaman, aman dan segala macamnya, pokoknya bisa membuat kita happy ke sini. Itu satu hal yang bagus. Nah, terus yang kedua, di dalam ajaran Buddha, kita kan dikatakan harus mempraktekkan ajaran Buddha ya, praktek Dhamma gitu ya. Sebetulnya apa sih yang kita praktekkan di dalam ajaran Buddha itu? Ada 3 hal sebetulnya yang kita praktekkan. Yang pertama itu dana, disebut dana itu memberi ya. Terus yang kedua sila adalah moralitas ya, menjaga moral. Terus yang ketiga disebut bawana. Bawana itu pengembangan batin. Ya, batin dikembangkan dengan cara apa? Salah satunya dengan meditasi. Ya. Terus yang lain mendengarkan Dhamma. Yang lain lagi adalah membaca parita. Terus yang lainnya lagi apa? Merenungkan Dhamma. Ya, Dhamma yang udah didengar, nah kita bisa renungkan. Nah, pas kebaktian ini semuanya kan dilakukan ya. Dana udah belum dana? Belum ya, nanti ya. Nah, berdana itu ya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita punya sedikit, kita bisa memberi sedikit. Kita punya banyak, ya kita bisa memberi banyak. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ya, gitu. Berdana, Bante sedikit menjelaskan tentang dana, gitu ya. Dana itu artinya kan memberi apa yang kita bisa beri, ya. Maksudnya kebutuhan untuk hidup, kayak gitu ya. Kebutuhan untuk hidup. Apapun itu ya, bisa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya kayak gitu. Itu memberi, atau memberi dalam bentuk misalkan uang kayak gitu ya, itu memberi. Jadi memberi harta kita sebagian untuk yang lainnya gitu ya. Ya misalkan untuk kalau sekarang kan kalau ada bencana kayak gitu ya, kita udah dengar ya kan, bencana ya di Sumatera ya kan susah kayak gitu, kita bisa membantu ya, itu salah satu praktek memberi kayak gitu, atau berdana. Nah, berdana ini tujuannya itu mengurangi keserakahan kita atau kekotoran batin, keserakahan ya. Kalau misalnya contohnya
kalau kita memberi misalnya tujuannya misalnya untuk memberi memberi tips kan, kalau misalnya kalau tips kalau kita makan kan kita bisa memberi tips kepada misalnya di restoran, itu contohnya itu sebetulnya bukan berdana kayak gitu ya, itu cuma maksudnya kita memberi sebagai jasa gitu, atau memberi upah gitu ya. Ya, kalau kita punya karyawan kita kasih upah tiap bulan kan, nah, itu termasuk berdana bukan? Bukan ya kayak gitu. Nah berdana itu ya sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan untuk mengurangi keserakahan ya kan, jadi kepemilikan kita bagi ya kayak gitu. Kalau misalnya memberi upah berarti kan kita memang kewajiban karena harus membayar kayak gitu, itu bukan memberi kayak gitu ya, itu contoh. Nah, itu pertama berdana. Nah, jadi ada bedanya ya. Terus kedua menjaga moralitas. Nah sebagai seorang siswa Buddha ya kita punya Sang Buddha mengajarkan atau menetapkan 5 aturan moralitas yang patut kita jaga ya. Kita tadi juga udah membacakan ya 5 aturan moralitas ya. Tidak membunuh, melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup ya, melatih diri menghindari ya mencuri gitu ya, mencuri atau melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Barang yang tidak diberikan artinya itu kita melatih untuk tidak mencuri, untuk tidak merampas gitu ya, untuk tidak mengambil dengan paksa gitu ya, untuk tidak maksudnya mengambil barang dengan cara menipu dan sebagainya gitu ya. Itu disebut melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan ya, mencuri kayak gitu. Terus yang ketiga melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat melatih diri menghindari ucapan tidak benar atau berbohong gitu ya. Musawada itu artinya berbohong. Berbohong sehingga kebohongan yang kita ucapkan tuh sampai membuat orang itu ya terugikan gitu ya, rugi gitu ya. Nah, terus yang terakhir melatih diri menghindari minuman dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Artinya kita melatih diri menghindari mabuk-mabukan, menggunakan narkotik ya. Nah, itu artinya kita menjaga 5 aturan moralitas, menjaga ucapan dan perilaku kita ya. Nah, terus yang ketiga bawana. Nah, bawana ini ada pengembangan batin. Nah, batin dikembangkan terus dilatih ya, sehingga batin itu sehingga suatu saat batin itu menjadi bersih ya dari kekotoran batin. Nah, pengembangan batin dengan tujuan untuk menjaga batin menjadi bersih gitu ya. Dengan cara apa? Melatih pengembangan batin itu dengan cara meditasi salah satunya. Ya, tadi meditasi udah belum sini? Udah kan? Nah, terus dengan cara apa lagi? Mendengarkan dhamma. Ya, seperti sekarang sedang mendengarkan dhamma atau belajar dhamma ya. Zaman sekarang kan mendengar dhamma bisa lewat buku itu, membaca buku atau belajar dhamma kayak gitu ya. Terus ketiga dengan cara membaca parita. Ya, tadi baca parita juga udah ya. Baca parita. Waktu kita membaca parita itu kan pikiran kita bisa tenang ya. Pikiran kita nggak kesana kemari, hanya fokus mengulangi parita yang kita bacakan ya, hanya itu, jadi pikiran menjadi tenang. Nah itu juga termasuk bawana atau pengembangan batin. Nah selanjutnya bawana bisa dilakukan dengan cara merenungi gitu ya. Jadi merenung apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari ya, kita renungin apakah ini maksudkan sesuai enggak ya dengan sesuai dengan ajaran Buddha gitu ya. Nah itu direnungi gitu, ini seperti apa, jadi kita punya pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Buddha. Nah jadi pengembangan batin atau bawana itu bisa dilakukan ya dengan cara meditasi ya, dengan cara mendengarkan dhamma, dengan cara baca parita setiap hari. Siapa yang setiap hari baca parita di sini? Ada? Ada nggak? Wah, baca parita itu bagus ya. Terus meditasi setiap hari. Ada yang setiap hari meditasi? Ada yang setiap hari belajar dhamma nggak itu ya? Kayak gitu, baca buku ya. Kan kalau mendengarkan dhamma sekarang kan bisa kan lewat YouTube ya kan? Lewat
apapun bisa gitu, atau lewat buku. Nah, itu disebut kita belajar Dhamma gitu. Nah, belajar Dhamma, membaca parita, merenungi apa yang kita sudah baca atau dengar, yang sudah kita pelajari, bermeditasi, itu semua disebut bawana atau pengembangan batin, ya. Nah, itu di 3 macam ini, dana, sila, bawana, itulah yang disebut praktek di dalam ajaran Buddha. Ya, ketika kita mengatakan kita melakukan praktek, melakukan melaksanakan ajaran Buddha, apa yang kita lakukan? Ya itu tadi, kita melaksanakan 3 hal ini, dana, sila, dan bawana, gitu. Nah, jadi kita nanti balik lagi ke diri kita. Setiap hari kita udah nggak berdana, gitu kan? Nah, kita pernah nggak berdana? Oh pernah, sudah dilakukan, sudah kayak gitu. Nah, berarti kita mulai melaksanakan ajaran Buddha, yaitu berdana. Terus menjaga sila. Bagaimana kita menjaga sila? Menjaga sila artinya seperti ini. Sewaktu kita menerima sila dari Bante gitu kan, biasanya kan pas nanti ada perayaan, ada tuntunan sila. Nah, tuntunan sila itu artinya kita bertekad di depan Bante gitu ya kan. Bante hanya menuntun pengulangan sila. Kita umat semuanya bertekad menjalankan 5 aturan sila. Nah, pada saat menerima sila itu, saat itu bertekad untuk melaksanakan sila. Nah, saat itu hanya bertekad, belum dilaksanakan. Kapan melaksanakan silanya? Kalau ada kesempatan, misalnya kesempatan untuk melukai makhluk hidup, misalnya waktu jalan, ya lagi jalan, terus ketemu misalnya serangga, terus ada keinginan kita untuk menginjak serangga. Nah, tapi kita ingat, oh tadi sudah bertekad melaksanakan sila. Wah, waktu kita menghindar dari membunuh, nah di momen itu kita disebut sedang melaksanakan sila gitu ya. Jadi melaksanakan sila itu ketika ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran, kita menghindar. Nah, itu disebut melaksanakan sila. Nah, seperti itu. Ya, seperti melaksanakan dana juga kalau ada kesempatan. Nah, kalau ada kesempatan berdana, kita melakukan dana, berarti kita melakukan praktek dana. Ya, sewaktu melakukan praktek dana, kita juga melakukan kebajikan. Ya, melakukan kebajikan artinya kita melakukan kusala kama, melakukan perbuatan baik. Ya, gitu ya. Jadi ada 2. Ya, melakukan perbuatan baik, 1 melaksanakan ajaran Buddha juga, yaitu ajaran Buddha tentang dana. Nah, terus waktu menjaga sila juga demikian, gitu ya. Waktu bertekad itu juga sebuah kebajikan. Waktu melaksanakannya ada kesempatan kita menghindar dari membunuh, menghindar dari mencuri, menghindar dari perbuatan asusila, menghindar dari ucapan bohong, menghindar dari penggunaan minuman keras dan narkotika. Itu kita sedang melaksanakan aturan moralitas yang diajarkan Sang Buddha atau yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Nah, sewaktu di rumah kita membaca parita, mendengarkan Dhamma gitu ya di YouTube, terus merenung tentang Dharma atau bahkan kita meditasi. Nah, itu saat itu kita melakukan ajaran Buddha yang disebut bawana. Kayak gitu, praktek bawana, pengembangan batin. Batin dikembangkan karena ketika kita hanya menjalankan sila itu nggak cukup, ya, nggak cukup. Nah, menjalankan sila agar kita tidak melakukan kejahatan, tapi sumber dari kejahatan itu adanya di pikiran kita, yaitu, ya, di pikiran kita apa sumber dari penderitaan kita? Ya, kekotoran batin itu sendiri. Nah, kekotoran batin adanya di batin. Jadi kita perlu mengembangkan batin agar batin itu suatu saat bersih dari kekotoran batin. Kekotoran batin itu hilang. Ya, ketika kita mengembangkan batin ya dengan bawana, belajar Dhamma, merenung Dhamma, meditasi, baca parita, itu nanti batin perlahan-lahan berkembang. Artinya berkembang, batin kita memiliki kebijaksanaan. Ya, memiliki kebijaksanaan atau panya. Panya itu banyak jenisnya. Ya, ada panya yang khusus, yang panya disebut wipasana panya itu, atau
panya yang khusus yang akan bisa menghancurkan kekotoran batin kayak gitu. Nah, bisa dimengerti nggak sampai? Bisa ya, gampang kan kayak gitu. Nah, jadi umat Buddha sebetulnya nggak susah kan, gampang kayak gitu. Kita hanya praktek. Nah, kita mengaku sebagai umat Buddha, ya kan, mengaku sebagai siswa Sang Buddha, murid Buddha. Nah, terus Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha, melaksanakan ajaran Buddha. Nah, jadi melaksanakan ajaran Buddha itu singkat. Itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi Bante bilang. Ya, kita melaksanakan dana, ya, setiap hari kalau bisa, kan? Kalau nggak setiap hari nggak apa-apa juga, kayak gitu ya. Kalau ada kesempatan kita bisa berdana. Kita tahu, ya. Kalau sekarang kan cuma baru mendengar, nanti kalau pas punya kesempatan kita melakukan dana, gitu. Menjaga sila juga demikian. Waktu kita mengambil sila, kita meneguhkan tekad kita bahwa kita akan menjalankan sila seumur hidup kita gitu. Nanti pas ada kesempatan untuk melanggar sila, kita menghindar dari pelanggarannya, artinya saat itu baru kita menegakkan sila, ya, kita melaksanakannya di saat itu, ya. Kalau pas mengambil itu hanya bertekad aja akan menjalankan, belum melaksanakannya. Melaksanakannya kapan? Sewaktu menghindar dari pembunuhan, menghindar dari pencurian, seperti itu. Ya, sewaktu menghindar berarti kita melaksanakan moralitas. Nah, ketiga disebut melaksanakan bawana, pengembangan batin. Kapan melaksanakan bawana? Nah, ini sebetulnya paling gampang, bisa setiap hari. Ya, baca parita bisa setiap hari kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Belajar Dhamma juga bisa setiap hari. Nah, merenungi Dhamma bisa setiap hari. Ya, meditasi juga bisa setiap hari. Bahkan kalau kita sedang melaksanakan kebaktian atau puja bakti ini, sebetulnya dana, sila, dan bawana dilaksanakan semuanya kan. Nah, kita berdana, ya kan, kita tadi mengulang tekad kita, melaksanakan 5 sila, nah, kita meditasi, kita baca parita, kita mendengarkan Dhamma, betul ya? Nah, semuanya dilaksanakan. Jadi pas kebaktian ini, dana, sila, dan bawana kita praktekkan sekaligus, tiga-tiganya ya, kayak gitu. Jadi ibu bapak saudara-saudari Dhamma, itu ya yang disebut melaksanakan ajaran Buddha, mempraktekkan ajaran Buddha adalah melaksanakan dana, sila, dan bawana. Nah, sampai di sini udah ngerti kan? Nah, kita sesederhana itu sebetulnya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga nih. Yang ketiga ini tentang apa ya? Tentang ajaran Buddha itu sendiri ya. Ajaran Buddha yang disebut Dhamma. Kita kan setiap hari belajar Dhamma gitu ya, belajar ajaran Buddha nih, sedikit demi sedikit nanti ajaran Buddha yang kita pelajari makin lama makin banyak kan, makin banyak sedikit. Hari ini mungkin mendengar dari Bante tentang satu hal, nanti minggu depan satu hal lain ya kan, lama-lama banyak terus banyak. Terus yang kita praktekkan apa? Dari itu apakah semua dipraktekkan enggak? Yang dipraktekkan itu cuma tadi ya, dana, sila, bawana, singkatnya seperti itu. Tapi yang dipelajari memang cukup banyak gitu ya. Cukup banyak yang ajaran Buddha yang mesti dipelajari. Tapi mempelajari ajaran Buddha itu tujuannya untuk apa? Untuk sebetulnya mendapatkan pandangan yang benar, menghindari pandangan yang salah, yang keliru gitu ya. Pandangan benar dan pandangan keliru. Jadi ketika kita mendengar Dhamma, tadinya mungkin sebelumnya kita nggak ngerti, misalkan contoh, ajaran Buddha tentang karma deh. Oh, kalau kehidupan yang akan datang itu nggak ada gitu ya. Setelah kita meninggal, itu lenyap total kayak gitu. Gitu. Artinya kita tadinya punya pemikiran seperti itu. Setelah kita mendengar Dhamma, ada yang menjelaskan tentang karma, bahwa setelah kematian ada kehidupan kembali kayak gitu ya, ada kelahiran kembali gitu ya, sesuai dengan karmanya kita lahir di suatu tempat ya, menjadi suatu makhluk tertentu gitu ya. Nah, terus kita di saat itu kita mengubah kan. Kalau kita yakin, kita percaya, berarti kita merubah pandangan keliru kita menjadi pandangan benar kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah
belajar Dhamma atau ajaran Buddha, ketika kita mempelajari ajaran Buddha, sebetulnya kita merubah sudut pandang yang kita punyai kayak gitu. Ya, tadinya kita nggak tahu gitu ya, atau kita tadinya tahu tapi salah, taunya salah atau nggak tahu. Akhirnya ketika mendengar ajaran Buddha bahwa setelah meninggal, contohnya yang gampang-gampang, setelah meninggal nanti kita nggak lenyap, kita akan lahir kembali. Nah seperti itu. Artinya apa? Tadinya nggak tahu, oh nggak tahu ya. Setelah meninggal kemana nggak tahu gitu kan? Oh ternyata lahir kembali, kita jadi tahu. Atau tadinya kita tahunya salah. Oh setelah meninggal nggak ada sisa apapun, lenyap total. Oh berarti tahunya salah kan? Nah, setelah mendengar Dhamma, oh ternyata setelah meninggal kita bisa lahir kembali. Berarti kita membetulkan pandangan salah kita seperti itu. Ya, nah itu tentang ajaran Buddha seperti itu, ya kan? Jadi semua aspek ajaran Buddha, apapun ajaran Buddha itu tujuannya untuk dua hal itu. Yang tadinya kita nggak tahu, ya kan? Jadi tahu. Atau tadinya kita taunya salah, akhirnya jadi taunya betul. Ya, taunya betul berarti betul benar sesuai dengan ajaran Sang Buddha kayak gitu. Ya, nah, bisa dimengerti nggak itu? Nah, bisa. Nah, jadi kurang lebih sesimpel itu, gitu ya. Ajaran Buddha seperti itu, kayak gitu ya. Tadi kalau kita banyak mendengarkan Dhamma, jadi kita banyak tahu. Gitu ya. Terus kita juga banyak membetulkan mungkin ya pandangan-pandangan salah yang kita udah punya, gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini penting. Nah itu pentingnya belajar Dhamma. Nah setelah belajar Dhamma banyak terus kita berpikir nanti apa sih yang kita mesti praktekkan dari ajaran itu? Apakah semua ajaran yang kita praktekkan? Ya enggak, kayak gitu ya. Nah, yang dipraktekkan hanya ya singkatnya 3 itu, dana, sila, bawana gitu. Tapi yang harus dimengerti tentang ajaran Buddha itu banyak aspeknya. Yang dipraktekkan hanya 3 macam. Dana, sila, bawana. Terus yang harus dimengerti itu banyak betul. Dimengerti buat apa? Untuk membetulkan kesalahan yang sudah ada dan mengetahui ya yang belum ada seperti itu. Nah ini yang ketiga. Nah ini bisa dimengerti nggak? Bisa ya. Nah, gampang kan kayak gitu. Nah kalau bisa dimengerti bagus nih. Jadi Bapak Ibu nggak percuma datang ke sini gitu ya, mendengarkan Dhamma itu semakin hari nanti kita bisa berkembang. Bawana kan tadi kita berkembang. Yang berkembang itu apanya? Batin kita berkembang. Bawana artinya mengembangkan batin atau cita bawana. Jadi batinnya berkembang. Berkembang maksudnya seperti apa yang tadi? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, gitu kan? Yang tadinya salah jadi benar. Nah, seperti itu. Nanti pas kita praktek dalam meditasi, nanti kita bisa melihat sendiri kebenaran itu di dalam pikiran kita, kayak gitu ya. Nah, misalnya melihat sendiri ajaran Buddha kayak gitu ya. Dalam pikiran kita, yang Buddha mengajarkan misalnya contoh perasaan tidak kekal, anicca gitu ya. Betul kan? Tadinya kita nggak tahu perasaan ini kekal nggak tahu kan? Nah, mungkin yang belum tahu tidak kekal. Nah, anicca, perasaan ini anicca. Nanti kita pas meditasi kita melihat perasaan kita. Oh, perasaan senang ada, oh ada gitu ya. Terus setelah itu lenyap, berarti anicca kayak gitu. Oh kita membuktikan sendiri anicca. Oh perasaan itu anicca kayak gitu. Nah itu waktu meditasi kayak gitu. Waktu praktek bawana. Nah, kalau artinya apa? Kita menjadi lebih yakin kan dengan ajaran Sang Buddha. Oh betul ajaran Sang Buddha. Kita melihat sendiri dalam meditasi kita bahwa perasaan yang kita miliki, perasaan senang nggak kekal, perasaan sedih nggak kekal kayak gitu kan? Nggak selamanya. Artinya nggak kekal itu anicca itu artinya nggak eksis selamanya, ya. Dia muncul untuk sementara, kayak gitu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti nggak? Bisa ya. Nah, jadi menjadi murid Buddha, menjadi umat Buddha, gitu ya. Ya nggak susah-susah amat, ya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari ajaran Buddha dengan segala macam aspeknya itu cukup sulit gitu ya, banyak ya. Ya kita bisa kuliah gitu, jadi S1, S2, S3 sampai S3 pun masih ada mempelajari ajaran Buddha dengan segala macam aspeknya kayak gitu. Karena cukup banyak. Ya. Tapi
kalau ditanya apa yang harus dipraktekkan dengan banyaknya ajaran Buddha itu, ya nggak semuanya yang dipraktekkan, ya mengembangkan batin, melaksanakan moralitas, dan ya mempraktek berbagi, yaitu berdana gitu. Ya, sesimpel itu gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat ini tentang kebahagiaan dan penderitaan. Ya, Bante mau jelasan sedikit nih. Nah, kita pengennya bahagia kan, nggak pengen menderita. Nah, sebetulnya apa yang disebut bahagia atau menderita itu apa gitu ya? Nah, bahagia dan menderita itu sebetulnya ada dua macam ya secara umum gitu ya. Ada penderitaan fisik, ada penderitaan mental gitu kan. Ada kebahagiaan fisik dan ada kebahagiaan secara mental. Seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya secara gampangnya itu penyebabnya ada dua macam. Jadi gitu ya. Bahagia secara fisik sebabnya karena apa? Bahagia secara mental itu sebabnya karena apa gitu ya. Gampangnya seperti ini gitu ya. Nah, kebahagiaan dan penderitaan fisik itu ya salah satu sebabnya itu karena karma baik atau karma buruk berbuah gitu ya. Kalau karma baik dan karma buruk berbuah, ya berbuah dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk perasaan yang kita alami, ya perasaan fisik, ya perasaan fisik yang menyenangkan dan yang menyakitkan, seperti itu gampangnya. Ya, misalkan, ya kalau perasaan fisik yang tidak menyenangkan atau penderitaan fisik gitu ya. Bentuknya seperti apa sih? Ya seperti rasa sakit ya karena datangnya penyakit atau karena karena penyakit kan kayak gitu, atau karena kita kelaparan ya kan, kehausan ya kan, kedinginan, kepanasan tubuh kita. Nah, itu juga kita kan nggak nyaman kan secara fisik, atau kita mendapatkan bahaya, kecelakaan lah ya kayak gitu, tubuh kita harus terluka. Ya kan macam-macam ya, kalau kita nggak hati-hati kita bisa terluka kan, jatuh gitu kan. Nah, kita menderita secara fisik. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya, salah satu penyebabnya ya karena karma buruk berbuah kayak gitu. Penyebabnya sebetulnya bukan hanya karena karma, tapi dominan karma gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati juga salah satu penyebabnya ya kita bisa jatuh kan, kita bisa menderita juga secara fisik kayak gitu. Ya, nah itu satu. Terus penderitaan fisik. Kalau penderitaan batin itu sebabnya karena apa? Nah, penderitaan batin itu sebab langsungnya itu karena memang kekotoran batin kita, kebencian. Kekotoran batin kan misalnya ada loba, dosa, dan moha ya, kebodohan, keserakahan, dan kebencian. Nah, kebencian inilah yang disebut ya, yang menghasilkan perasaan tidak nyaman ya, yang disebut domanasa itu. Tapi kalau keserakahan yang dihasilkan perasaan apa? Perasaan nyaman sebetulnya, kayak gitu. Nah, perasaan tidak nyaman atau domanasa atau perasaan menderita secara batin itu dihasilkan dari kekotoran batin, kebencian. Jadi kalau kita sedikit membenci aja, perasaan tidak nyaman di batin muncul, kayak gitu, ya. Nah, terus ketika kita belajar Dhamma, ajaran Buddha untuk mengatasi apa? Ya, untuk mengatasi ya penderitaan itu sebetulnya, baik penderitaan fisik maupun penderitaan mental kayak gitu. Nah, tapi yang langsung itu penderitaan mental sebetulnya. Ya, ketika kita mampu ya menembus Dhamma itu ya, artinya mencapai kesucian, tingkat-tingkat kesucian mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, kita akan bebas dari kekotoran batin. Ketika bebas dari kekotoran batin, tidak mengalami penderitaan batin lagi. Ya, contohnya Sang Buddha sendiri kan. Nah, kita ambil contoh Sang Buddha. Sang Buddha itu kan ya seorang yang bebas dari kekotoran batin gitu ya. Tapi masih mengalami penderitaan fisik gak? Masih dalam hidupnya. Ya. Masih dalam kehidupan Sang Buddha pernah mengalami sakit gitu ya. Sakit yang parah juga pernah. Sang Buddha pernah mengalami diare yang parah sampai keluar darah, itu di akhir hidupnya menjelang Sang Buddha parinibbana ya. 3 bulan menjelang parinibbana Sang Buddha terkena penyakit
ya diare yang berat kayak gitu. Terus Sang Buddha juga pernah terluka oleh serpihan batu yang digulingkan oleh Bante Dewadatta, ya kan? Berdarah. Kalau berdarah sakit nggak? Sakit kan? Ketusuk batu sakit kan? Ya, kita ketusuk duri aja sakit, bener nggak? Sakit. Nah, terus Sang Buddha pernah kelaparan nggak? Pernah. Pernah kekurangan makan? Pernah. Suatu saat Sang Buddha pernah berwasa di satu tempat. Tiba-tiba tempat itu ya mengalami bencana alam, kekeringan, sehingga panen gagal, sehingga nggak ada makanan yang mesti didanakan. Sang Buddha harus menerima dana makanan untuk ternak, makanan kuda selama 3 bulan kayak gitu. Bayangkan seperti itu, nggak ada makanan yang bisa diberikan, harus memakan makanan seperti makanan kuda kayak gitu. Kan sangat ya kan nggak nyaman kan kayak gitu, nggak enak makanannya kayak gitu. Nah, tapi nggak nyaman itu secara fisik, bukan secara mental. Secara mentalnya enggak. Nah, kayak gitu. Jadi penderitaan mental itu ya penyebab langsungnya ya kekotoran batin itu sendiri, kebencian. Ya. Selama ada kebencian, selama ada kebencian dalam diri kita, selama itu pula kita mengalami penderitaan batin. Ya, penderitaan batin itu seperti apa? Contohnya ya kekesalan, ya kan, kesedihan, putus asa, kecewa, gelisah, cemas, takut, dan segala macam jenis penderitaan batin. Ada nggak orang di sini yang gampang cemas? Ya kan, gampang cemas. Oh, ada berita yang nggak menyenangkan sedikit aja, oh langsung cemas berlebihan. Waktu cemas enak nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, terus yang menderita fisik apa batin? Batin. Tapi fisik juga bisa ikut menderita, ya kan? Kalau cemas berlebihan lama-lama nanti sakit mah jadi kambuh, ya kan? Betul nggak? Kayak gitu. Kepala bisa pusing, ya. Jadi saling mempengaruhi. Ya. Kadang penderitaan fisik datang, penderitaan batin juga datang. Kadang penderitaan batin datang, penderitaan fisik datang. Ya, Sang Buddha menjelaskan katanya seperti 2 anak panah. Ya, kayak gitu. Ada anak panah yang pertama tuh penderitaan fisik, penderitaan batin anak panah kedua. Nah, penderitaan batin itu bisa datang bisa enggak gitu ya. Kalau penderitaan fisik, kalau karma harus berbuah, kita nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Ya, kita hanya bisa menjalaninya gitu atau menguranginya saja. Kayak gitu. Ya. Jadi penderitaan batin dan penderitaan fisik seperti itu, seperti 2 anak panah. Orang bijaksana ya, dia nggak terkena 2 anak panah, hanya 1. Ya, mungkin penderitaan fisiknya aja gitu. Penderitaan batin enggak dialaminya, itu orang bijaksana. Sang Buddha seperti itu mengatakan ya, bagi mereka yang bijaksana, mereka hanya terkena 1 anak panah aja, enggak 2 anak panah. Tapi kalau kita nih, kata kebijaksanaan kita belum ada, belum cukup ya. Kalau anak panah yang pertama datang, anak panah yang kedua datang kayak gitu ya. Kalau penderitaan fisik datang, kecemasan muncul. Atau bahkan kalau kita mendengarkan sesuatu yang membuat kita cemas, terus menerus kecemasan datang, penderitaan fisik muncul, rasa sakit fisik muncul, mungkin seperti tadi, penyakit mah jadi kambuh, kepala jadi pusing, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu 2 macam penderitaan seperti itu. Nah, bisa dimengerti nggak kayak ini? Nah, inilah ajaran Sang Buddha gitu ya. Ketika Bante ini menjelaskan ini, tujuannya untuk apa sih? Untuk memahami aja, cuma paham, cuma tahu, ya kan? Cuma tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tadinya taunya salah jadi benar. Hanya seperti itu aja. Terus gitu. Ya. Nah, itu satu hal. Terus Bante yang ke-5 nih, Bante mau jelasin ajaran Buddha tentang karma, ya kan, tentang karma sedikit, tentang karma. Karena sekarang ini kan ada kejadian misalnya yang apa namanya bencana alam kayak gitu ya. Ada yang misalnya ada orang tanya ya, oh kenapa bisa terjadi bencana alam kayak gitu, oh kayak gitu besar-besar gitu, itu kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nah, itu apakah semua terjadi karena karma? Itu karma-karma? Enggak seperti itu juga ya.
Ya kan bencana alam yang di itu. Kalau bencana kan kita mengenal di dalam ajaran Buddha disebut hukum-hukum alam itu ya, disebut panca niyama, ada utu niyama, bija niyama, ya, cita niyama, kamma niyama, dhamma niyama. Nah, hukum-hukum alam di situ. Nah, bencana alam misalkan banjir yang besar itu bukan karena kamma, itu karena hukum alam yang lain. Ya contohnya karena utu gitu ya. Itu harus banjir kayak gitu. Nah, terus orang-orang yang terkena banjir itu, nah itu dia ya orang-orangnya itu terkena ya hukum kamanya itu gitu ya. Karena yang terkena banjir itu kan nggak semua parah gitu. Ada yang ya misalkan ada yang sampai meninggal, ada yang sampai terluka, ya kan? Ada yang lukanya parah, ada yang lukanya ringan, betul nggak? Ada yang rumahnya sampai habis segala macam, orangnya meninggal, rumahnya habis. Itu ada yang seperti itu kan? Ada yang bahkan selamat gitu, nggak semuanya. Nah, mereka ya, hukum karma bekerja ya buat orang-orang itu, tetapi bencana alam itu ya bukan diakibatkan oleh hukum kamanya. Ya, hukum kamanya ya maksudnya bekerja pada mereka yang terdampaknya, istilahnya kayak gitu. Ya, terkenanya gitu ya. Jadi bukan karena bencananya. Nah, bencananya itu ya karena hukum yang lain. Nah, tetapi yang menerima bencana, yang terkena bencana itu nah, itu karena ya memang mereka harus ya karma buruknya itu berbuah seperti itu ya, tetapi ya itu enggak semuanya karena karma lah, tapi sebagian besar karena memang ya karena karma ya harus mengalami penderitaan fisik seperti itu ya kan, dan penderitaan batin seperti itu kayak gitu ya. Nah, ini bisa dimengerti ya seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karma itu bekerja pada kehidupan kita, gitu ya. Pada kehidupan makhluk-makhluk, gitu ya. Makhluk-makhluk itu Sang Buddha berkata makhluk-makhluk itu sangat-sangat dipengaruhi oleh ya karmanya masing-masing, gitu ya. Ada yang ya maksudnya perbedaan di antara kita itu dipengaruhi oleh karma kita sendiri, gitu ya. Ada yang mempunyai penderitaan lebih banyak, ada yang lebih sedikit, gitu kan. Ada kebahagiaan lebih banyak, kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental itu lebih banyak, lebih sedikit, itu benar-benar dipengaruhi oleh karma ya, sebagian besar gitu ya. Tapi enggak semuanya. Tuh ya, karma yang dilakukan. Nah kira-kira ini yang bisa Bante sampaikan. Ya tentang ini. Jadi cuma cuma sekedar sekedar cerita tentang kehidupan kita lah ya, bahwa ketika kita kebaktian ya kita bisa happy, itu satu hal ya, happy ya. Kalau kita happy ya kita bisa rajin datang kan, malah nggak kecewa, jadi bisa datang lagi gitu. Nah, bagaimana supaya kebaktian happy? Ya kita bisa nyanyi sama-sama, ya kita duduk, ya kan, fasilitas wihara baik segala macam. Nah, itu pertama. Kedua, tentang bagaimana mempraktekkan ajaran Buddha, melaksanakan ajaran Buddha, yaitu melaksanakan dana, sila, dan bawana. Ya, memberi, menjaga moralitas, mengembangkan batin. Nah, itu yang kedua. Terus tadi yang ketiga, tentang ajaran Buddha itu sendiri. Ajaran Buddha disampaikan, ya kan? Ya, disampaikan untuk apa? Ya, untuk kita memahaminya agar kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu salah jadi menjadi benar, itu ya. Nah, artinya kita jadi memiliki kebijaksanaan, kayak gitu. Terus selanjutnya tentang tentang penderitaan dan kebahagiaan yang kita alami, itu ya penderitaan fisik maupun penderitaan mental, kebahagiaan secara fisik maupun kebahagiaan mental, itu sebabnya karena apa gitu ya.
Jadi kita tahu posisi ajaran Buddha itu sebetulnya untuk mengatasi penderitaan mental, ya, bukan mengatasi penderitaan fisik. Ya, sebagian besar mengatasi penderitaan mental karena Sang Buddha sendiri, ya, sebagai orang yang berhasil, ya, dia terbebas dari penderitaan mental. Penderitaan fisiknya ya masih dia alami, kayak gitu ya, selama masih hidup, gitu. Nah, terus yang terakhir adalah bahwa karma bekerja pada makhluk-makhluk, ya, kayak gitu, makhluk-makhluk yang terkena penderitaan dan kebahagiaan, gitu ya, bukan pada misalkan bencana alamnya itu, atau bencana alam, atau bukan pada alam. Kalau pada yang alam itu karena hukum-hukum yang lain, seperti itu. Nah, ini maksudnya yang ya yang harus diketahui, ya, dimengerti, ya, dipahami, ya, sebagai seorang umat Buddha, kayak gitu. Ini aja, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dimengerti dengan baik, ya. Sekali lagi Bante mengucapkan semoga Bapak Ibu maju dalam Dhamma, ya, sejahtera, bahagia, sehat semuanya, ya. Sabbe sata bawantu sukhitata. Sadu, 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 sadu. Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kosalotera. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Budi Setiawan beserta Ibu. Bapak Budi Setiawan adalah pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha periode 2006 sampai 2011 ya Pak ya. Oke, selamat datang di Wihara Dhammasuka Bapak dan Ibu. Baik, kita membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan bisa secara langsung dan melalui kontak WhatsApp di 081199210098. Ada tertera di layar. Untuk Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Dan sambil menunggu pertanyaan masuk, seperti kata Bante, kita happy-happy dulu nyanyi ya Bante ya. Ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah bersama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melangkah Dalam Dhamma pada buku Tuntunan Kebaktian halaman 110. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam Dhamma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha. Kebijaksanaan diri, satukan tekad untuk menjalankan Dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia.
laksanakan semua 5 sila yang mulia, agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih, agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia, yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia, hari-hari pastikan bahagia. 1000 li dimulai 1 langkah, marilah kita mulai melangkah. Satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia, yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia, hari-hari pastikan bahagia. Kita jalan esok yang bahagia. Terima kasih. Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Ya, belum ada ya. Saya akan ke pertanyaan WhatsApp dulu, Bante. Ya, silakan. Namo Buddhaya, izin bertanya Bante, selain menuruti kemauan orang tua, apa bentuk bakti anak kepada orang tua yang paling dianjurkan dalam agama Buddha? Bakti ya, menuruti kemauan orang tua ya tergantung kemauannya apa gitu ya. Kalau kemauannya memang sesuai, itu bisa dianggap bakti. Tapi kalau kemauannya nggak sesuai, juga itu belum tentu dianggap bakti gitu ya. Jadi tanya dulu maunya apa, gitu, kayak gitu. Terus itu satu hal. Terus yang kedua, ya berbakti kepada orang tua itu memang penting, gitu ya. Penting, gitu ya. Benar-benar penting, kayak gitu. Ya Sang Buddha ya mengajarkan di dalam Sigala Wada Sutta tentang cara ya untuk berbakti kepada orang tua, gitu. Ya kalau orang tua masih ada dan ketika orang tua masih telah tiada. Kalau telah tiada itu melakukan pelimpahan jasa ya, atau berbagi atau melakukan kebaikan atas nama orang tua, itu salah satunya. Kalau orang tua masih maksudnya masih hidup ya, ini kesempatannya lebih baik lagi gitu ya. Ya menghormati orang tua kayak gitu ya. Terus memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, itu juga bakti. Kalau memang nggak ada, kalau kayak gitu misalnya orang tua kekurangan, kita bisa bantu kan, bantu kayak gitu, memenuhi kebutuhan hidup ya. Terus kalau kita bisa mengajak ya orang tua melakukan kebajikan, itu juga bentuk bakti yang lebih tinggi kayak gitu ya. Mengajak ya, terus artinya maksudnya mengajak melakukan kebajikan, mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran Dhamma Sang Buddha, mengenalkan Dhamma Sang Buddha, itu kebajikan yang lebih tinggi lagi ya. Dari mulai menghormati orang tua, malah bukannya kita ngelawan ya, menghormati kayak gitu ya, menghormati ya kan, memberikan penghormatan, artinya kita maksudnya perilaku, ucapan dan perbuatan kita tidak
menyakiti orang tua gitu kan. Jadi kita memberi penghormatan. Kalau ngomong sama orang tua ngomongnya kasar, kayak gitu malah kan jadi itu bukan menghormati. Terus lebih tinggi lagi membantu orang tua. Kalau orang tua memang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kurang. Kalau memang pun ada ya kita bisa maksudnya memberi atau berdana kepada mereka ya kayak gitu walaupun ada itu lebih baik gitu ya. Terus yang lebih baik lagi, yang semakin baik kita mengajak mereka melakukan kebajikan, mengajarkan mereka tentang dharma kayak gitu. Yang tadinya orang tua mungkin nggak punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, kita berusaha mereka supaya ada keyakinan. Yang tadinya nggak mau berdana, kita ajak mereka supaya bisa berdana gitu. Yang tadinya memang belum mengenal ajaran Buddha, kita kenalkan. Ya, itu cara melakukan berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua nanti sudah telah tiada, ya pelimpahan jasa, ya melakukan kebajikan atas nama mereka. Nah itu aja, gitu ya. Ini penting sekali. Jadi orang tua kalau di dalam maksudnya ajaran Sang Buddha itu seperti katanya Buddha dalam rumah kita sendiri ya. Kita cari Buddha di wihara, ya sebetulnya Buddha ada di rumah kita sendiri atau Brahma ya di rumah kita sendiri ya. Itu ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya apakah mengikhlaskan hutang yang tidak dibayar termasuk berdana? Termasuk apa? Berdana. Oh, enggak termasuk. Ya. Kalau berdana itu tadi Bante udah jelasin ya. Berdana itu artinya memberi ya. Memberi itu kalau kita misalkan memberi dengan apa namanya, tujuan dari memberi itu artinya kita melepaskan ikatan kepemilikan kita terhadap barang-barang yang kita beri itu gitu. Jadi kita ada maksudnya ada dalam hati kita itu keserakahan tuh mulai berkurang gitu ya. Dengan praktek memberi itu gitu ya, sedikit-sedikit kayak gitu. Dengan itu tuh motivasinya seperti itu. Jadi kalau kita memberi upah kepada misalkan karyawan kita, itu bukan termasuk berdana. Apalagi tadi mengikhlaskan utang juga itu bukan termasuk berdana gitu ya. Memberi tips kepada maksudnya pelayan restoran, tipsnya itu juga bukan berdana gitu. Itu sekedar memberi tips kayak gitu ya. Itu sebagai maksudnya kayak melakukan pembayaran ya kayak gitu. Enggak termasuk berdana gitu ya. Nah, yang termasuk berdana itu jadi penting dalam diri kita itu ada motivasi untuk apa namanya, mengurangi keserakahan ya. Mengurangi ikatan kepemilikan kita terhadap misalnya benda apa yang kita punya, jadi kita berbagi gitu ya. Nah, memberi ini luar biasa ya. Sang Buddha pernah mengatakan bila ada suatu makhluk yang maksudnya yang tahu manfaat dari memberi ya, dia tidak akan ya maksudnya tidak akan memakan semua makanan yang habis walaupun makanan tinggal sedikit gitu ya. Tinggal 1 sendok makanan ya, kalau ada orang yang pantas untuk diberi gitu ya, dia akan memberi. Karena manfaat dari memberi ini luar biasa gitu. Ini praktek yang harus dipraktekkan ya dari awal tadi kan dana, sila, bawana. Yang paling gampang itu memberi gitu ya. Memberi, tapi tadi kita mesti perhatiin juga kita ini memberi sesuatu dalam sehubungan dengan apa gitu ya. Kalau memberi tips ya, memberi gaji gitu ya. Kan sama-sama memberi kan, sama-sama. Tapi bukannya berdana itu. Ya. Seperti itu, apalagi mengikhlaskan utang. Ya itu juga bukan berdana ya. Cuma ya ikhlas aja kayak gitu. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Belum ada ya?
Oke, kita lanjutkan. Namo Buddhaya Bante, seberapa besar manfaat parita etawata atau pelimpahan jasa yang kita panjatkan ketika kebaktian? Biasanya banyak yang sudah keluar ruangan setelah ceramah dan tidak membaca parita etawata. Ya, membaca parita etawata itu maksudnya bentuk kalau kita tahu artinya, maksudnya ya itu semacam ungkapan ya pelimpahan jasa gitu ya. Kalau kita tahu artinya, ya kan. Kalau kita tahu artinya kan bagus tuh ya. Sebanyak ya jasa-jasa yang kita peroleh, ya semoga mereka mendapatkan jasa yang sama kayak gitu. Jadi kita berbagi kebaikan. Ya. Nah ini pelimpahan jasa, Bante sedikit ceritanya. Pelimpahan jasa itu bukan berbagi jasa kebajikannya, ya, tapi berbagi kebaikannya, kebaikan. Jadi kita berbagi kan kalau jasa itu kan artinya kan hasil gitu ya, hasilnya gitu, hasil misalnya berdana kan adalah perbuatannya, karmanya. Nah terus nanti ada hasil dari karma atau efek dari karma. Nah sebetulnya yang kita bagi itu bukannya hasilnya ya, ungkapannya, tapi disebut pati dana. Jadi kebajikannya yang kita bagi gitu ya, kayak gitu. Yang kita bagi kebajikan. Jadi kita cuma berharap atau berpikir, wah saya ini melakukan kebajikan ya, semoga saya pasti mendapatkan kebajikan kayak gitu ya. Semoga dia juga bisa bisa senang ya. Jadi kita berbagi kebajikan. Jadi kita berkata ya sebanyak kami melakukan kebajikan ini, semoga ya mereka berbahagia atas kebajikan yang saya lakukan kayak gitu. Ya. Jadi cuma pernyataan. Jadi pelimpahan jasa itu seperti itu. Ya. Pernyataan bahwa saya berbagi kebajikan yang saya lakukan. Ya, semoga sanak keluarga berbahagia, seperti itu ya. Jadi cuma hanya pernyataannya doang, tidak ada jasa yang dibagikan, tidak ada hasil dari perbuatan yang dibagikan, yang ada cuma pernyataan kita. Jadi kita menyatakan semoga kebajikan yang kita lakukan membuat mereka bahagia ya, kurang lebih seperti itu ya, bisa dimengerti. Jadi mereka yang baca parita etawata harus mengerti artinya, karena pelimpahan jasa ini kan suka ada yang tanya ya, Bante, bukankah jasa kebajikan perbuatan baik itu kan milik masing-masing ya kan? Jasa kebajikannya betul milik masing-masing. Jadi berbagi jasa kebajikan, kita melakukan kebajikan yang kedua. Ya, melakukan kebajikan kedua artinya kita melakukan kita melakukan pernyataan ya, pernyataan bahwa kebajikan yang kita lakukan semoga membuat mereka bahagia gitu ya. Nah, bisa membuat mereka bahagia nggak? Bisa ya, dengan keadaan-keadaan yang khusus. Dikatakan Sang Buddha mengatakan kalau sanak pemilik kita itu berada di alam peta gitu ya, terus mereka mengetahui, melihat ya, jadi mereka mendengar keluarganya ya sedang ya berbagi kebajikan untuk mereka bisa bahagia kayak gitu ya, hanya seperti itu aja. Nah, terus kebajikannya yang harus dilakukan apa ya, yang ada di sutta itu kebanyakan berdana kepada ya sangga kayak gitu, karena kekuatan dari dana sangga itu luar biasa gitu ya kayak gitu. Jadi kalau kita menyatakan pernyataan berbagi kebajikan atas kekuatan dari dana sangga itu powernya kuat ya. Kita bisa juga berdana kepada misalkan kepada pengemis kayak gitu, terus kita bisa menyatakan semoga kebajikan yang kita lakukan membuat sanak famili berbahagia juga bisa, tapi powernya itu rendah kayak gitu. Tapi kalau kita berdana kepada sangga itu kekuatan dari kebajikannya sendiri itu kuat.
Sehingga kalau ditambah dengan pernyataan semoga kebajikan kita lakukan ini membuat sanak famili bahagia gitu kan. Nah, itu seperti di Tirokuda Sutta kan, Sang Buddha mengajarkan ya melakukan kebajikan kepada sanak famili dengan cara ya berdana kepada sangga. Setelah itu ya kan menyatakan tekad bahwa kebajikan yang dilakukan ini juga bermanfaat untuk sanak famili yang telah tiada. Seperti itu, ya bisa dimengerti ya. Baik, Bapak Ibu, jangan pulang dulu sebelum etawata ya. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan karena Bante harus makan siang. Ini ada pertanyaan terakhir Bante, mungkin ini pertanyaan yang masuk itu saya sortir semua dan yang saya rasa bermanfaat untuk kita semua yang akan saya bacakan. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara dan sikap kita menolak ajakan orang terdekat kita yang mengajak untuk mempelajari agama lain? Cara apa? Menolak. Wah, cara menolak ya, cara menolaknya tentunya tidak membuat tersinggung ya. Kayak gitu. Tidak membuat tersinggung orang lain kayak gitu. Ya mungkin intinya seperti itu. Caranya mungkin diserahkan masing-masing lah. Iya, karena nggak ada cara yang khusus sih di dalam di dalam ajaran Buddha. Caranya seperti apa menolak gitu ya. Ya menolaknya ya. Tapi harus ditolak apa enggak? Ya, kalau menurut Bante harus ditolak. Tapi cara penolakannya ya tidak membuat orang lain tersinggung kayak gitu. Dia juga ngajaknya nggak membuat kita tersinggung kan, kayak gitu. Ya kita juga menolaknya juga harus tidak membuat mereka tersinggung ya, kayak gitu. Seperti itu aja. Jadi nggak ada cara yang khusus. Ya, caranya diserahkan kepada saudara masing-masing ya, seperti apa kayak gitu, dengan cara yang baik lah, cara yang halus ya, cara yang sopan seperti itu. Tapi kalau ditanya harus ditolak apa enggak, kalau menurut Bante harus ditolak kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang begini ya, kenapa kok kita sering diajak gitu ya, kok kita sendiri nggak sering mengajak kayak gitu. Apa kita nggak yakin terhadap apa yang kita punya gitu ya? Kalau mereka yakin banget gitu ya, kayak gitu. Makanya mereka mengajak. Kalau yang nggak ajak nggak ikut katanya kasihan. Kok kita yang nggak ikut kita nggak merasa kasihan. Nah seperti itu. Jadi harusnya, maksudnya kita itu menumbuhkan keyakinan terhadap ajaran Buddha kita ya. Nah, keyakinan ini penting di dalam ajaran Buddha itu ya. Keyakinan ini bisa hadir ya di dalam diri kita, itu enggak langsung tiba-tiba kita yakin terus ya kan terhadap ajaran Buddha, tapi keyakinan itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tadi kan Bante terangin ya, kalau kita belajar Dhamma di sini kan, belajar Dhamma lewat kita dengar Dhamma seperti ini, atau lewat kita buku-buku Dhamma yang kita pelajarin ya. Terus lewat YouTube atau dengar-dengar ceramah dari yang tempat lain kan, dari Bante-Bante yang lain, itu banyak Bante ya di YouTube sendiri. Nah, terus kita pelajarin, nanti apa yang kita dapatkan, yang tadinya kita nggak tahu ya kita jadi tahu, yang tadinya kita taunya salah. Nah, contohnya taunya salah, misalkan tadi Bante bilang ajaran tentang karma nih, karma itu misalkan nggak ada manfaat dari melakukan maksudnya menghormati orang tua ya, seperti itu. Kita lahir bukan karena orang tua ya, jadi ya karena misalkan karena tiba-tiba kita ada begitu aja gitu ya, karena bukan ya, terus kita nggak ada penghargaan terhadap orang tua. Nah itu berarti kan tadinya kan kita nggak tahu seperti itu, atau kita taunya salah. Kita harus menghargai, menghormati orang tua karena punya jasa yang besar ya,
kayak gitu. Ya kita tahu kan, tadi yang nggak tahu, kita tahunya salah, akhirnya kita memperbaiki ya kan pola pikir atau sudut pandang kita atau pandangan kita sehingga kita memiliki pandangan benar terhadap karma ya sehubungan dengan penghormatan terhadap orang tua kayak gitu ya, terhadap tentang kelahiran, kematian, banyak hal ya kan, tentang kehidupan kita, tentang pikiran kita, tentang tubuh kita, banyak mungkin ketidaktahuan kita. Tapi yang di Masjid Bante ketidaktahuan sehubungan dengan ajaran Buddha, sehubungan dengan tubuh, ya Sang Buddha ajaran Buddha menganggap tubuh ini seperti apa gitu, mengajarkan tubuh seperti apa gitu. Atau kita punya kesalahan tentang pikiran kita, maksudnya Sang Buddha mengajarkan tentang pikiran seperti apa, kan lain, maksudnya bukan ini ajaran tentang pikiran tapi sehubungan dengan ajaran Buddha, bukan sehubungan dengan ilmu pengetahuan loh gitu ya. Nah akhirnya nanti kalau kita sering belajar Dhamma, nanti lambat laun nanti yang tadi yang nggak tahu atau taunya salah menjadi taunya, jadi kita tahu yang benar. Tahu yang benar itu artinya kita ya meluruskan pandangan kita yang tadi pandangan kita salah, jadi kita benarkan sendiri dengan kita cara belajar itu ya. Lambat laun nanti pengetahuan Dhamma kita makin lama makin banyak, kita makin mengerti, akhirnya yang terjadi apa? Keyakinan kita tuh makin meningkat terhadap ajaran Sang Buddha ya, makin sedikit, jadi levelnya naik sedikit naik ya, makin banyak pemahaman kita ya kan, makin banyak yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya salah kita jadi benar tentang ajaran Buddha, makin lama makin banyak. Nah, artinya apa? Kebijaksanaan itu tumbuh dalam batin kita mulai banyak mengerti ya tentang ajaran Sang Buddha itu, karena sebetulnya ajaran Sang Buddha itu bukan ajaran yang jauh-jauh loh, ajaran tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan kita ya, tentang batin dan jasmani kita sendiri, bagaimana beroperasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah nanti keyakinan kita makin lama makin tumbuh, makin meningkat ya, sehingga suatu saat bisa mencapai puncaknya. Puncaknya kapan terjadi? Ketika seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Keyakinan itu memuncak saat itu ya. Di Ratana Sutta dikatakan bagaikan tiang yang tidak dapat rubuh karena angin dari 4 penjuru seperti itu. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh seorang makhluk suci tingkat pertama Sotapanna. Seperti itu. Semoga ya Bapak Ibu semua maju dalam Dhamma ya, keyakinannya bertambah ya, tidak keraguan-raguannya berkurang terhadap ajaran Sang Buddha, terus berkurang, keyakinannya bertambah, seperti itu ya, maju dalam Dhamma. Semoga bahagia semuanya ya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadhu. Baik, apakah masih ada yang disampaikan, Bante? Ya. Kenapa? Apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk menutup? Cukup ya. Oke. Baik, kami dari pengurus Wihara Buddha Dharma Sukha dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Bante atas waktu dan kesempatannya dalam memberikan Dhamma Desana pada kita pada hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yang mulia Biku Kosalo akan meninggalkan ruangan Dhammasala.